Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah akuntansi keuangan syariah yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akad-akad dalam akuntansi syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Ahmad Taufik Hidayat, NPM 20038. Yang kedua, Agil Bima Aditya, NPM 20040. Yang ketiga, Dea Etika Nindira, NPM 20050. Yang selanjutnya, Putri Febriani, NPM 20051. Lalu, Yulisma Kurniasari, NPM 20063. Yang selanjutnya, Nabila Meliani, NPM 180061. Dan Yulfah Ainin, NPM 210043. Akad-akad dalam akuntansi syariah. Akad-akad dalam akuntansi syariah dibagi menjadi 10. Yang pertama, akad salam. Yang kedua, akad istisya. Yang ketiga, akad ijarah. Yang keempat, akad syahab. Yang kelima, akad wadiah. Yang keenam, akad al-wakalah. Yang ketujuh, akad al-kafalah. Yang kedelapan, qadarul hasan. Yang kesembilan, akad al-hiwalah atau hawalah. Yang ke-10, rahan. Pengertian dan jenis akad salam. Salam atau yang diartikan as-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesanan barang menyerahkan uang di muka. Lalu PSAK 103 mengartikan akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual muslam ilahi dan pelunasan dilakukan oleh pembeli al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Transaksi salam terbagi menjadi dua jenis, yaitu salam dan salam paralel. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Salam paralel melakukan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan, pembeli, dan penjual, serta antara penjual dan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Lalu, akad antara penjual dan pemasok terpisah dari akad antara pembeli dan penjual. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus karena dapat menjurus kepada riba. Dasar syariah akad salam, yaitu ada dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, dari Quran surat kedua ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskan dengan benar. Yang kedua, Quran surat 5 ayat 1. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang kedua, Al-Hadis. Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu ada 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Saya Agil Bima Aditya, NPM 200102040 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai rukun dan ketentuan dari akad salam. Rukun akad salam terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, pelaku terdiri atas penjual dan pembeli. Yang kedua adalah objek akad berupa barang ataupun modal saham, dan yang ketiga adalah ijab qabul atau serah terima. Ketentuan syariat sendiri terkait rukun dan ketentuan akad salam. Yang pertama adalah pelaku adalah cukup hukum dan balik. Kemudian yang kedua adalah objek akad.
ketentuan syarat terkait dengan modal saham. Yang pertama, modal saham harus diketahui jenis dan jumlahnya. Kemudian modal saham berbentuk uang tunai. Kemudian modal saham diserahkan ketika akad berlangsung. Untuk ketentuan syariat barang dari akad salam sendiri, yang pertama, barang tersebut harus dapat dibedakan atau diidentifikasi, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas. Kemudian barang tersebut harus dapat dikualifikasi atau ditakar ataupun ditimbang. Dan yang terakhir, waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dengan kurun waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah ada akad istisna. Pengertian dari akad istisna sendiri yaitu adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau penjual ataupun pembuat akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Dalam PSAK 148 dijelaskan, barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Kemudian, sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bukan produk massal. Dan yang ketiga, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Begitu akad disepakati, maka mengikat para pihak yang bersepakat dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan kecuali oleh dua hal. Yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikan ataupun barang demi barang tidak sesuai hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian. Akad berakhir apabila kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi atau kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan akad. Untuk jenis-jenis akad istisna sendiri ada 3, yaitu istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Kemudian istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan di mana untuk memenuhi kewajiban kepada pemesan. Kemudian ada dasar syariah dari akad istisna. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian rukun dan ketentuan dari akad istisna. Rukun terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelaku terdiri dari pemesan, yaitu pembeli ataupun penjual atau pembuat objek itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah objek akad, barang berupa yang akan diserahkan, dan modal istisna yang berbentuk harga. Kemudian yang terakhir ada kesepakatan atau ijab qabul. Ketentuan syariah dari akad ini yaitu pelaku harus cukup hukum dan balik. Kemudian objek akad sendiri, ketentuannya yaitu ketentuan tentang pembayaran adalah yang pertama harus diketahui jumlah dan bentuknya. Kemudian harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Kemudian pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Kemudian pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Kemudian untuk ketentuan tentang barangnya sendiri adalah yang pertama, barang pesanan harus jelas spesifikasinya. Kemudian barang pesanan diserahkan kemudian. Yang ketiga ada waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang keempat,
barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual, karena yaitu tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatannya. Kemudian dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak hiar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Kemudian dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya, mengikat tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajiban sesuai kesepakatan. Saya Etika Nindira, NPM 2001020050, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pengertian dan jenis akad ijarah. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Berdasarkan objek yang disewakan, cara dibagi menjadi dua, yaitu manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah, atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Berdasarkan PSAK 107, ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa pemindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset, terkait dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa pada saat tertentu. Ijarah mutahiyah bin tamlik, wa'ad atau pemindahan kepemilikan aset yang dibicarakan pada saat tertentu. Sumber hukum akad ijarah ada dua, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis. Rukun dan ketentuan akad ijarah. Rukun ijarah ada tiga, yaitu pelaku yang terdiri atas pemberi sewa atau berjasa atau lesor atau mujir, dan penyewa atau pengguna jasa atau lisi atau mustajir. Objek akad ijarah berupa manfaat aset atau majur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Pelaku harus cakap, hukum, dan balik. Objek akad ijarah. Ketentuan syariat untuk ijarah muntahiyah bin tamlik. Pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bin tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal ijarah adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah. Pengertian dan jenis akad sarf. Sarf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun dengan mata uang yang tidak sejenis. Menurut ajaran Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan bukan merupakan komoditas. Tanpa didayagunakan, maka uang tidak akan dapat menghasilkan pendapatan atau pemasukan dengan dirinya sendiri. Ada 4 jenis transaksi pertukaran valuta asing. Yang pertama, transaksi spot. Yang kedua, transaksi forward. Yang ketiga, transaksi swap. Yang keempat, transaksi option. Dasar syariah akad sarf. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Perak dengan perak harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan. Kelebihan adalah riba. Gandum dengan gandum harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Tepung dengan tepung harus sama takarannya, timbangan dengan tangan ke tangan atau tunai.
kelebihannya adalah riba. Kurma dengan kurma harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan atau tunai kelebihannya adalah riba. Garam dengan garam harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan atau tunai kelebihannya adalah riba. Hadis riwayat Muslim. Jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dengan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu dan dilakukan secara tunai. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah melarang menjual emas dan perak secara piutang atau tidak tunai. Saya Putri Febriana akan melanjutkan dari presentasinya Mbak Dia. Rukun dan ketentuan. Yang pertama yaitu pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad, yaitu terdapat nilai tukar, valuta yang diperjualbelikan, mata uang atau valuta asing dilakukan dalam kuantitas yang sama, tidak boleh ada hak ikhtiar syarat bagi pembeli, dan juga tidak boleh ada tenggang waktu antara mata uang yang saling dipertukarkan, yaitu diantaranya pelaku baik penjual maupun pembeli harus cakap dan sudah balik. Objek akad dengan ketentuan, nilai tukar atau kurs harus diketahui oleh kedua belah pihak, valuta asing harus dikuasai oleh penjual dan pembeli sebelum kedua belah pihak berpisah. Apabila mata uang atau valuta asing tersebut dalam jenis yang sama, maka harus sama nilainya meskipun dalam bentuk yang berbeda. Dalam akad syarf tidak diperbolehkan ada khiyar bagi pembeli. Dalam akad syarf tidak diperbolehkan juga adanya tenggang waktu dalam penyerahan mata uang, karena akad syarf akan dikatakan sah apabila penguasaan dilakukan dengan tunai dalam waktu maksimal 2x24 jam. Dan ketiga, untuk rukunnya yaitu ijab qabul atau serah terima, merupakan pernyataan dan ekspresi yang saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Selanjutnya yaitu pengertian dan jenis akad wadiah. Akad wadiah yaitu simpanan barang atau dana kepada pihak lain yang bukan merupakan pemiliknya atau tujuan keamanan, atau akad penitipan barang atau dana dari suatu pihak ke pihak lain dengan catatan barang atau dana tersebut dapat diambil kapanpun oleh sang pemilik. Akad wadiah terdapat dua jenis menurut PSAK 59, yaitu yang pertama wadiah amanah dan yang kedua yaitu wadiah yadamanah. Selanjutnya yaitu dasar syariah. Menurut Al-Quran, yaitu sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya. Dari Quran surat keempat ayat 58. Dan untuk hadisnya, yaitu tunaikanlah amanah itu kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Dari hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Rukun dan ketentuannya dari akad wadiah yaitu pertama rukunnya yaitu orang yang menitipkan barang, dan kedua orang yang dititipi barang, ketiga barang yang dititipkan, dan terakhir yaitu ijab qabul. Dan untuk ketentuannya yaitu yang pertama, pelaku harus cakap hukum balik serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan. Yang kedua yaitu objek wadiah harus berupa properti atau barang uang mampu untuk diberikan secara fisik. Dan untuk pengertian akad wakalah, al-wakalah yaitu akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah dalam pembelian barang terjadi di mana seseorang mengajukan calon atau penunjuk orang lain untuk mewakili dirinya dalam membeli barang. Orang yang ditunjuk atau agen diperbolehkan menerima komisi. Wakalah dengan komisi disebut dengan wakalah bil ujarah. Namun agen juga diperbolehkan tidak menerima komisi.
Selanjutnya, saya Nabila Meliani dengan NIM 1401020061 akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada dasar syariah di dalam Al-Quran. Terdapat di Quran surat 18 ayat ke-19 yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Untuk rukun dan ketentuannya, yang pertama untuk pelaku, pihak yang memberi kuasa dengan syarat, lalu pemilik sah dari barang yang diwakilkan, dan yang terakhir orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batasan-batasan tertentu. Yang kedua, pihak yang diberi kuasa dengan syarat harus syakaf dan dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Yang ketiga, objek yang dikuasakan diketahui dengan jelas oleh orang yang diwakili, lalu tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat diwakilkan dengan syariat Islam. Selanjutnya, manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai, dan yang terakhir, kontrak dapat dilaksanakan. Untuk yang terakhir, ijab kabul atau serah terima, pernyataan dan ekspresi yang saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Terus selanjutnya ada akad kafalah. Untuk pengertiannya, akad kafalah merupakan perjanjian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Yulisma Kurniasari NPM 20010200063 akan melanjutkan pembahasan mengenai dengan Qardul Hasan. Yang pertama yaitu pengertian Qardul Hasan. Qardul Hasan merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterima pada waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus maupun cicilan tanpa dikenakan biaya ataupun riba. Dasar syariah Qardul Hasan. Qardul Hasan memiliki dasar syariah atau sumber hukum yang berasal dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, dan jika ia, orang yang berhutang itu, dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Rukun dan ketentuan Qardul Hasan. Yang pertama yaitu pelaku baik pemberi dan penerima pinjaman harus cakap dan balik. Yang kedua yaitu objek akad. Untuk objek akad sendiri memiliki beberapa kriteria, diantaranya yaitu jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. Kemudian peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman sesuai waktu yang ditentukan dan tidak diperbolehkan di perjanjian akan ada penambahan atas pokok pinjaman. Kemudian yang terakhir yaitu apabila memang peminjam mengalami kesulitan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang, namun apabila peminjam lalai maka dapat dikenakan denda. Dan yang ketiga yaitu ijab kabul atau serah terima, yang merupakan pernyataan dan ekspresi yang saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Pengertian dan jenis akad hawalah. Hawalah berarti pengalihan pemindahan, perubahan warna kulit karena memikul sesuatu di atas pundaknya. Sedangkan akad hawalah sendiri dapat diartikan sebagai objek yang dapat dialihkan berupa utang maupun piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaruk yang bertujuan untuk saling tolong-menolong. Akad hawalah dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi objek dan segi persyaratan. Apabila dilihat dari segi objek, akad hawalah dapat dibedakan menjadi hiwalah al-haq dan hiwalah ad-dain. Apabila dilihat dari segi persyaratan, maka dapat dibedakan menjadi hiwalah al-muqayyadah dan hiwalah al-mutlaqah. Dasar syariah akad hawalah. Dasar syariah akad hawalah berasal dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, menunda pembayaran bagi yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah satu di antara kamu dialihkan atau diwalahkan kepada orang kaya yang mampu, maka turutlah menerima pengalihan tersebut. Selanjutnya adalah rukun dan ketentuan akad hawalah. Rukun akad hawalah terdiri dari pelaku, objek, dan ijab kabul. Pelaku harus memenuhi syarat yang pertama, balik dan berakal sehat. Yang kedua, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan pengalihan utang piutang tersebut. Yang ketiga, diketahui identitasnya. Sedangkan objek akad juga harus memenuhi syarat yang pertama, bisa dilaksanakan oleh pihak yang mengambil alih utang atau piutang. Yang kedua, harus merupakan utang atau piutang yang sifatnya mengikat. Yang ketiga, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya. Yang keempat, tidak bertentangan dengan syariah.
terakhir adalah akad rahn. Rahn secara bahasa berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad rahn dapat diartikan sebagai perjanjian pinjaman dengan barang jaminan atau barang gadai dapat dikembalikan pada saat utang lunas. Hal ini berguna agar pemberi pinjaman lebih percaya pada yang meminjam. Selain akad rahn, pada tahun 2008 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang rahn tajlisi dalam rangka mengurangi kendala yang timbul sehubungan dengan masalah jaminan, khususnya pada masalah pemeliharaan dan pemanfaatan jaminan. Syarat rahn tajlisi agar sesuai dengan syariat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh pihak yang menggadaikan, namun besarnya biaya tidak boleh dihubungkan dengan besarnya pembiayaan. Yang kedua, pihak penerima barang jaminan dapat menyimpan butuh kepemilikan barang sedangkan barang masih dapat dimanfaatkan oleh pemilik atas seizin oleh penerima gadai. Yang ketiga, apabila terjadi eksekusi jaminan, maka barang dapat dijual atas seizin pemilik barang. Dasar syariah dari rahn ada pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dipegang oleh yang berpiutang. Rukun dan ketentuan akad rahn sendiri terdiri dari pelaku, objek, dan ijab kabul. Pelaku harus memenuhi syarat. Yang pertama, keduanya harus cakap dan baligh, baik dari pihak yang menggadaikan maupun pihak menerima gadai. Yang kedua, objek akad berupa barang yang digadaikan dan utang. Syarat barang gadai adalah barang dapat dijual dan nilainya seimbang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, tidak terkait dengan orang lain. Sedangkan utang dengan syarat, yaitu peminjam wajib mengembalikannya pada pemberi utang, dan utang dapat dilunasi dengan barang gadai serta utang harus jelas. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.